bahwasannya Tebing Tinggi ke depan bisa menjadi kota modern, walaupun kota kecil tapi jadi kota tujuan. Formasi P3K. Alhamdulillah semua tidak ada lagi sekarang yang honorer. Semua P3K. Dan ini akan kami lakukan di kota Tebing Tinggi. Kalau kita bicara kota Tebing Tinggi, Bang, Tebing Tinggi ini kota kecil. Ya, minim sekali sumber daya alam di sana. Tidak ada pariwisata, tidak ada perkebunan, tambang apalagi nikel. Kalau di Jogja ada Malioboro. Nah, Malioboro ya Sumatera Utara di kota Tebing Tinggi. Mau tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyudi Atmawan, masih di podcast Mau Tahu Aja. Kali ini masih di tema coblos-mencoblos Pilkada Serentak 2024. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Kota Tebing Tinggi, yaitu calon wakil wali kota Tebing Tinggi, Bapak Dokter Muhammad Rizky Ramadan Hasibuan, SH/SC MKM. Wah, banyak nih Bang ya. Alhamdulillah. Embel-embelnya ya. Selamat datang Bang di podcast Mau Tahu Aja Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Gimana Bang perjalanan hari ini dari Kota Tebing Tinggi ke Kota Medan Bang? Alhamdulillah, karena dari kota ke kota alhamdulillah lancar. Lebih lancar ya Bang ya. Gak sampai sejam kurasa ya Bang. 45 menit. 45 menit aja ya. Udah lewat jalan tol semua ya. Iya. Udah aman ya. Oke Bang. Bicara Kota Tebing Tinggi Bang, merupakan kota yang tidak asing lagi bagi saya Bang. Karena keluarga besar, nenek juga ada di Kampung Bicara Bang. Oh, Kampung Bicara. Kampung Bicara. Jadi memang punya sejarah panjang. Saya juga sering ke sana gitu kan. Jadi ya lumayan keren lah memang Tebing Tinggi sekarang ya Bang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya dengan pemimpin baru bisa lebih keren lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan. Nah ini Abang dari paslon nomor urut 1 ya, benar? Nomor urut 1 ya. Nomor urut 1 ya. Kalau bisa dibilang Ori ya Bang. Oki dan Rizky. Oki dan Rizky ya. Ori Jack ya. Bang, setelah melakukan beberapa kali kampanye kemarin itu di Kota Tebing Tinggi, kira-kira apa saja yang Abang lihat keperluan dan kebutuhan masyarakat di sana Bang? Kalau kita bicara Kota Tebing Tinggi Bang, Tebing Tinggi ini kota kecil. Ya, minim sekali sumber daya alam di sana. Tidak ada pariwisata, tidak ada perkebunan, tambang apalagi nikel. Ya kan, dan kita Tebing Tinggi itu diapit oleh Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun dan Batubara. Artinya itu hanya kota perlintasan. Apalagi sekarang ada proyek strategis nasional, ada jalan tol itu membuat omset pendapatan pelaku UMKM, masyarakat yang berusaha di sana itu omsetnya menurun hampir 50% per harinya. Wow. Jadi ada beberapa rumah makan juga yang hampir tutup di sana. Nah, memang inilah yang menjadi PR besar bagi pemimpin ke depan khusus di Kota Tebing Tinggi. Makanya kami dari pasangan Ori, Oki dan Rizky ini membuat satu pilot project program ke depan. Tebing Tinggi itu mau kita jadikan kota tujuan. Kota tujuan. Ada yang dituju. Jadi kita menghalu-halukan orang luar yang datang ke Tebing Tinggi. Jadi minimal ada yang didatengin. Jadi perputaran uang ini akan jauh lebih besar. Makanya kita mau jadikan kota tujuan, salah satunya kota pendidikan dan kota kesehatan. Karena di sana akses pelayanan kesehatan sangat minim sekali. Sangat minim pendidikan. Jadi masyarakat di sana yang sakit itu hampir rata menunggu dokternya terlalu lama. Bahkan kalau sistem rujukan di sana itu memakan waktu hampir 1 harian. Dan yang paling sulitnya masalah administrasi dan tingkat ekonomi masyarakat di sana ya beberapa kategori yang sulit. Jadi kalau udah merujuk, mereka membayangkan bagaimana uang kami harus ikutlah ke Medan misalkan dirujuk. Nah, ini yang menjadi problem besar di Kota Tebing Tinggi. Makanya konsep kami salah satunya kita mau jadikan pelayanan kesehatan yang regional. Jadi kami mengatakannya Pinang of Sumatera. Pinang of Sumatera. Kalau masyarakat yang punya uang pasti berobatnya ke luar negeri. Padahal sebenarnya dokter-dokter Malaysia di sana kuliahnya aja di Indonesia. Benar. Nah, kenapa kita nggak bisa buat? Bisa, mampu kalau memang kepala daerah dan pemimpinnya mau membuat melihat isu yang berkembang di sana, apa yang menjadi permasalahan. Nah, kalau itu bisa kita jadikan Pinang of Sumatera, pelayanan kesehatan regional, orang luar akan datang nih ke Tebing Tinggi.
Oke. Oh, Tebing Tinggi punya rumah sakit yang bagus, dokternya standby 24 jam, peralatannya lengkap. Jadi selama ini walaupun kita pengguna BPJS Kesehatan, nah otomatis kan yang bayar kan BPJS Kesehatan ini bayar ke rumah sakit. Benar. Jadi uang kita belanjakan ke kabupaten atau kota orang, tidak di kota kita sendiri. Kota sendiri, ya. Nah kalau ini bisa terjadi, kita bisa lakukan konsep itu, orang luar juga akan datang ke Tebing Tinggi, bukan hanya dirasakan oleh masyarakat kota Tebing Tinggi sendiri. Sehingga perputaran uang akan lebih banyak dan ekonomi akan berkembang. Salah satunya kuliner akan jalan. Ya, transportasi akan banyak yang menggunakan, ya kan. Lalu penginapan juga akan banyak orang yang nginap di sana. Karena apa? Karena kita udah punya akses pendidikan yang bagus dan kita punya akses kesehatan yang bagus. Nah, seperti itu kalau konsep kami ke depan. Oke, Bang. Jadi Kota Tebing itu juga walaupun kecil tapi diharapkan bisa berkembang ya, Bang. Benar. Bisa berkembang. Jadi kita harus punya identitas sendiri. Identitas sendiri ya. Karena Kota Tebing kota tua. Kota tua yang benar. Punya nilai sejarah. Dan kita tidak boleh menghilangkan nilai sejarah itu. Tapi kita jadikan satu ikon bahwasannya Tebing Tinggi ke depan bisa menjadi kota modern. Walaupun kota kecil tapi jadi kota tujuan. Oke. Itu dia. Tadi Abang ada sedikit mengulas tentang UMKM ya, Bang. Iya. UMKM. Memang sekarang orang yang mau ke Siantar, mau ke Danau Toba, itu sudah lewat jalan tol ya, Bang? Benar. Nah memang udah mungkin kayak penjual makanan atau restoran yang di pinggir-pinggir jalan udah mulai terdampak 50% Bang bilang. 50% per hari. 50%. Nah mungkin ada nggak ini Bang, wacana yang lebih konkret untuk membantu para UMKM itu, Bang? Salah satunya kita akan berikan permodalan. Permodalan. Ya, jadi penyertaan modal yang dikucurkan setiap tahunnya melalui APBD kota itu bisa kita berikan kepada pelaku usaha. Terkadang kan kalau kita menggunakan kredit usaha rakyat melalui bank daerah itu kan harus ada agunan. Ada beberapa masyarakat di Kota Tebing Tinggi yang mungkin tempat tinggalnya pun menyewa. Nah, kalau ada penyertaan modal yang kita berikan sebagai modal usaha, baik itu perorangan maupun kelompok, minimal dia bisa kita berikan tanpa agunan, tapi bukan hanya kita berikan modalnya, tapi kita lakukan pendampingan dan pemasaran. Makanya kita membuat satu konsep digital, ya marketnya. Jadi supaya nanti produk-produk yang ada, packaging yang memang sudah berstandar, izin yang halal kita bantu dari pemerintah supaya perputaran modal mereka yang kita berikan oleh pemerintah itu bisa berjalan dan mendapatkan keuntungan. Ya, jadi pemerintah tidak hanya sekedar di awal memberikan, tapi sampai dia punya keuntungan, pemerintah juga harus ikut serta di situ. Apakah mungkin ada modernisasi lemang? Karena memang Kota Tebing Tinggi ini dari dulu terkenal lemang ya, Bang, penghasil produksi lemang. Makanya Kota Lemang namanya. Kota Lemang ya. Itu seperti apa, Bang? Kira-kira ada nggak gambaran untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi? Kita tidak boleh menghilangkan ikon Kota Lemang itu, baik dari citra rasanya. Nah saat ini kan karena kendalanya mereka tidak punya akses modal untuk mengembangkan produk. Yang kedua pemasaran yang sangat minim, bantuan pemerintah juga sangat kita bilang tidak ada sampai hari ini. Dan itu yang membuat para pelaku usaha lemang salah satunya itu mereka pindah ke daerah yang lain. Salah satunya di Kota Medan. Benar. Jadi hari ini kalau kita jalan ke Kota Medan itu ada UMKM Lemang yang itu asli Tebing Tinggi. Tapi diklaim sudah menjadi Kota Medan. Ini yang menjadi PR besar pemerintah ini ke depan sebenarnya. Artinya keberadaan pemerintah hari ini itu harus benar-benar dirasakan oleh para pelaku usaha di sana. Salah satunya ikon kita Lemang. Jadi kita mulainya Bang dari pemerintah dulu, Bang. Jadi walaupun kami diberikan amanah baik di tingkat OPD, di tingkat wali kota, wakil wali kota, setiap ada rapat dan kegiatan itu wajib menggunakan produk lokal yang ada di Kota Tebing Tinggi sendiri. Jadi kita memberikan contoh dari pemimpinnya, leadernya dulu, baru kita bisa bantu pemasaran, ya bahkan bisa kita bekerja sama dengan stakeholder seperti Kadin atau organisasi yang memang hari ini concern dengan UMKM. Nah ini juga yang akan kita kembangkan ke depan. Nah kalau kita lihat dari Pulau Jawa, Bang, itu kan memang dari Jakarta hingga Surabaya sudah terhubung jalan tol tuh. Iya benar. Nah kemarin saya pernah melintas di sana, saya lihat di rest area itu UMKM menumpuk di situ. Nah jadi misalnya kita singgah di Brebes, mereka jual telur asin atau segala. Mungkin nggak kira-kira
Sekarang ini ada rest area di kilometer 62 apa 65 ya Bang? 62 kalau 62 ya. Kira-kira mungkin nggak di tebing itu ada rest area Bang? Inilah PR kami kemarin. Kami sempat sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU ya sekarang ya. Di pusat bahwasannya kita berharap ke depan ada di area Pak Batu. Itu ada rest area yang dibuat. Artinya kita berikan tempat bagi para pelaku UMKM bisa berjualan di sana. Oke. Kalau yang di kilometer yang daerah Teluk Mengkudu itu kan punyanya Serdang Bedagai. Betul. Nah kita harus punya sendiri. Yeah. Nah namun kan ini kan perlu perjuangan. Kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah. Ini tentunya yang bisa melobi ke tingkat pusat. Nah kami punya komitmen sampai punya wacana pun Bang. Kita mau perluasan wilayah. Oh perluasan wilayah Bang. Hari ini suka tidak suka ada beberapa perusahaan yang tutup hari ini. Dan mem-PHK-kan para karyawan itu hampir 500 atau 200-an orang gitu kan di Tebing Tinggi. Artinya apa? Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi sekarang di Kota Tebing Tinggi. Nah ini yang menjadi PR besar kami. Investor juga ada yang mau datang berinvestasi ke Tebing Tinggi. Terkendala pertama masalah perizinan, yang kedua masalah lahan. Nah hari ini kami punya komitmen karena memang kami sudah berkomunikasi dengan Bupati Serdang Bedagai saat itu. Jadi beliau mengatakan kalau memang Ori menjadi wakil wali kota, kami siap. Karena kebetulan saya 1 periode yang lalu pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Oke, benar. Artinya saya sudah melobi untuk bisa kita sampaikan alasan kami Kota Tebing Tinggi itu nanti untuk perluasan wilayah. Salah satunya kami mau punya akses sendiri, dan kedua kami mau bantu masyarakat dari sisi perekonomian. Karena angka pengangguran terbuka di Kota Tebing Tinggi itu cukup tinggi hari ini. Nah, makanya investor juga sulit masuk karena masalah izin. Dan ini ke depan kalau bisa kita lakukan perluasan wilayah, tentunya ini yang menjadi satu daya tarik investor untuk datang ke Kota Tebing Tinggi. Kalau mereka bisa membuka perusahaan, izinnya tidak kita persulit, bahkan kita lakukan pendampingan, kita bantu, kita minta satu syarat aja. Syaratnya apa? Yang bekerja adalah orang-orang Kota Tebing Tinggi. Seperti itu. Mantep Bang. Jadi ekonomi sudah. Kira-kira kalau dari dunia pendidikan Bang, apa yang ditawarkan Bang untuk warga Tebing Bang? Di awal tadi saya bilang menjadi kota pendidikan Bang. Yang pertama bukan hanya infrastruktur sekolah ya. Yang pertama kita mau peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan gurunya dulu. Hari ini sesuai regulasi dari Menpan RB kan tidak boleh lagi ada guru-guru honor. Benar. Semuanya kan harus ada di P3K. Ya. Formasi P3K kan selama ini belum terbuka luas di Kota Tebing Tinggi. Dulu saya waktu ketua DPR bersama dengan pemerintah di Serdang Bedagai, kami memperjuangkan formasi kuota P3K guru kesehatan dan umum itu sebanyak 3.250 kuota. Formasi P3K. Alhamdulillah semua tidak ada lagi sekarang yang honorer. Semua P3K. Dan ini akan kami lakukan di Kota Tebing Tinggi. Nah kalau itu bisa kita lakukan, otomatis dari sisi pelayanan untuk peningkatan SDM dan kesejahteraan itu sudah kita penuhi yang pertama. Yang kedua, bagaimana peningkatan kurikulum. Baik itu kurikulum yang secara nasional kita jalankan, dan juga kurikulum kearifan lokal sebagai bentuk kebijakan daerah. Salah satunya di sana kan budaya etnis, budaya itu tidak boleh kita hilangkan. Benar. Nah, minimal muatan lokal dari sisi bahasa. Yang kedua, pengembangan minat bakat dari peserta didik. Yang kedua, ada program home education namanya. Jadi sekolah itu bukan hanya anak yang belajar ke sekolah mendapatkan ilmu atau pendidikan, tapi orang tuanya juga akan kita bekali. Jadi pendidikan dimulai dari keluarga. Makanya ini akan kita lakukan ke depan, sehingga kalau itu memang bisa kita jalankan selama 5 tahun ke depan, kalau memang kami diberikan amanah, otomatis orang-orang di luar dari Kota Tebing Tinggi juga akan mensekolahkan anaknya ke Kota Tebing Tinggi. Jadi anak-anak kita di Tebing Tinggi harus bisa berkompetisi. Ya, jangan kita hanya di tingkat internal kita saja, tapi di nasional maupun internasional juga harus bisa mengharumkan nama Kota Tebing Tinggi, bahkan bagaimana kita memberikan pemerataan beasiswa. Nah, artinya baik itu yang berprestasi maupun yang kurang mampu, kalau bisa kita berikan beasiswa sampai ke tingkat universitas yang memang diinginkannya hari ini. Oke Bang. Lagi-lagi memang banyak dinamika di kota-kota yang sedang berkembang lah kita bilangnya. Itu banyak juga terkait tata kota Bang. Kalau saya pribadi nih, karena saya kebetulan ada saudara juga di sana kan, sering sana.
tata ruang Kota Tebing Tinggi itu kurang enak Bang kalau saya pribadi ya Bang. Betul. Kira-kira ada nggak wacana Abang ke depannya mau dirapikan kah atau pengen diperindah lagi? Gimana Bang? Pasti PR besarnya adalah bagaimana tata kota itu lebih bagus. Iya. Kalau kita mengacu kepada tata ruang wilayah RT RW, saya sih mimpinya itu Bang, pengen kalau di Jogja ada Malioboro. Yes. Nah, Malioboro ya Sumatera Utara di Kota Tebing Tinggi. Jadi tinggal bagaimana kita merevitalisasi pasarnya, bagaimana kita membuat rekayasa lalu lintas. Yang kedua, bagaimana kita tempatkan ini loh untuk industri kuliner di sini. Jadi kalau itu sudah bisa kita tata, walaupun itu kota kecil, tapi itu memperindah kita melihat, dan Tebing Tinggi itu memang benar-benar dirasakan keindahannya, bukan hanya bagi anak-anak muda di sana, tapi masyarakat luas maupun yang di luar dari tebing juga merasakan Tebing Tinggi punya daya tarik sendiri. Oke. Tapi itu bisa kita lakukan kalau memang seluruh stakeholder itu mau membantu pemerintah. Terkadang kan ada hal-hal yang memang selama ini tarik-menarik ya. Ya, dan kita akan tegas di situ bahwasanya DPR juga harus siap. Benar. DPR juga harus siap. Karena sesuai dengan Undang-Undang 23, penyelenggaraan pemerintah daerah bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif dan yudikatif. Nah artinya ya kalau eksekutifnya sudah kerja cepat, DPR juga harus kerja cepat. Dan memang tujuan kita untuk menata kota itu supaya lebih baik. Yang paling besar lagi masalah sampah Bang. Sampah ya benar. Nah ini juga menjadi PR besar kami. Tapi sampah itu kan bisa kita jadikan nilai ekonomi. Ya itu akan kita bentuk sendiri bagaimana. Baik dari sisi regulasinya sebagai kepastian bahwasannya orang tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana upaya preventif kesadaran masyarakat supaya tidak membuang sampah di lingkungannya. Supaya tempat yang sudah kita siapkan. Nah itu kan perlu kebersamaan mulai dari tingkat lingkungan sampai ke pemerintahnya. Dari kepala lingkungan, dari lurahnya, dari camat, dari dinasnya. Nah ini akan kita perbaiki, minimal mental pejabatnya dulu kita perbaiki. Mental pejabat, ya sehingga mereka benar-benar mental pejabat yang melayani masyarakat. Oke. Gitu. Tata ruang sudah. Wah mantap juga jawaban Abang ini ya. Memang kalau pemimpin muda itu penuh dengan ini ya Bang ya. Penuh dengan. Karena memang mimpi saya untuk Tebing Tinggi itu harus bisa dapat Bang. Kenapa? Harus bisa dapat ya. Dalam 5 tahun itu saya sampaikan sama calon wali kota pasangan saya Pak Oki. Pak Oki ya. Saya bilang, Bang kita harus kerja cepat. Benar. 100 hari kerja minimal ada hal yang sudah kita perbuat dan bisa dirasakan masyarakat. Seperti itu. Kalau diberikan amanah. Mudah-mudahan Bang. Oke Bang, mungkin kita bergeser lagi nih Bang. Seperti kita ketahui jalan lintas Sumatera yang dari Medan arah Tebing maupun sesudah Tebing itu kan kalau hujan debit airnya lumayan tinggi, sering banjir. Ya, itu dia. Ada banjir dari atas, dari bawah gitu kan. Ya. Kadang-kadang tebing ini terkepung bisa dibilang ya. Serba salah juga. Nah itu seperti apa Bang? Mungkin solusinya nanti Bang. Nah kalau bicara masalah banjir, kita harus pertama upaya preventifnya dulu, seperti early warning system. Ada sistem yang mengatur bahwasanya kalau memang kayak ini ya warning ya, misalkan ada debit air naik, minimal ada alarm ataupun sinyal yang diberikan supaya masyarakat tahu harus mengungsi kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, upaya wilayah sungai itu kan wilayah BWS, Balai Wilayah Sungai Sumatera. Namun pemerintah daerah juga harus hadir di situ. Salah satunya kita bisa menggunakan dana APBD kita untuk melakukan normalisasi sungai. Setiap tahun itu harus dinormalisasi. Dan kalau memang kita sudah perluasan wilayah tadi, kita bisa manfaatkan lahan yang ada untuk kita buat waduk Bang. Waduk. Jadi waduk itu juga bisa kita pakai kalaupun musim kemarau bisa untuk irigasi pertanian. Karena di Tebing Tinggi ada sekitar 200 hektar itu ada wilayah pertaniannya. Oh ada wilayah pertanian. Nah artinya itu juga bisa kita buat satu rekayasa untuk mengantisipasi debit air yang tinggi dari hulu. Ya kita buat seperti rekayasa air sehingga kalaupun dia banjir tidak sampai berhari-hari, hanya hitungan jam itu sudah surut. Benar. Seperti itu. Karena memang yang kita khawatirkan adalah debit air curah hujan yang tinggi itu dari dataran tinggi. Makanya kita juga akan bekerja sama bukan hanya di pemerintah kota. Kita akan rangkul juga Kabupaten Simalungun, kita akan rangkul juga Kabupaten Serdang Bedagai, dan kita rangkul juga provinsi. Tujuannya apa? Ini adalah mega proyek bahwasannya kami ini Tebing Tinggi ini hanya terkena imbas.
Tapi bagaimana kita lakukan pencegahan, apa upaya dari pemerintah Simalungun, Sedang Berdagih dan provinsi sehingga kami di tebing tinggi tidak terkena dampak banjir ya ke depan. Seperti itu. Amin. Mudah-mudahan ya Bang. Insya Allah. Karena saya dulu pernah pengalaman dorong Vespa sama bapak saya Bang. Kena banjir mau ke tebing Bang. Itu nostalgia banget Bang. Jadi memang banjir ini di mana-mana sih sebenarnya Bang. Bukan hanya di tebing tinggi ya Bang. Minimal ada upaya kita. Ada upaya lah. Yang terakhir juga satu lagi masalah drainase. Ada beberapa wilayah pemukiman dekat bantaran sungai tidak ada drainase. Oke. Jadi itu akan kita lakukan sebagai upaya dari pemerintah daerah. Oke. Tadi kan Abang udah menyinggung 200 hektar pertanian ya Bang. Iya. Nah pastinya di pertanian juga tebing itu salah satu lumbung juga lah bisa kita bilang ya. 200 hektar itu lumayan lebar lah ya. Kira-kira untuk di segmen pertanian Bang, ada beberapa pemberitaan yang saya baca itu masih terdapat sulitnya pupuk subsidi Bang. Kira-kira apa nih Bang solusi dari orang ORI Bang? Kalau dari data Kementerian Pertanian yang setelah setiap tahun itu mendata luas wilayah pertanian, tentunya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan pupuk subsidi. Oke. Tapi terkadang banyak oknum-oknum yang bermain di situ. Mafia pupuk ya. Mafia pupuk. Dan sudah ada ketegasan dari Kementerian Pertanian, tidak ada lagi ruang untuk mafia pupuk. Ya, artinya kalau sudah ada lampu hijau dari Kementerian Pertanian, kami pemerintah daerah juga pasti melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada lagi yang bermain-main. Karena semua bantuan ke depan sesuai aturan dari Kementerian Pertanian, pupuk itu langsung diberikan ke petani melalui kelompok Gapoktan atau kelompok tani yang lain. Seperti itu Bang. Oke. Nah karena kebetulan rumah nenek di Kampung Bicara nih Bang, depannya kan ada stadion tuh saya lihat. Iya. Ada nggak nanti wacana stadion tuh mau cantikan lagi kah atau di upgrade atau pasti Bang, karena salah satu daya tarik dari sisi olahraga, kita harus punya ikon sendiri, minimal tempat latihan dan tempat event juga harus memang benar-benar berstandar. Kalau masyarakat bilang apa mungkin dengan APBD kita yang minim di tebing tinggi bisa melakukan hal itu, kami bisa. Makanya kebutuhan anggaran itu harus diprioritaskan. Ada dia urusan wajib, ada urusan pilihan. Kalau memang itu menjadi urusan wajib, mau nggak mau, suka nggak suka, anggaran itu harus dialokasikan untuk belanja anggaran. Salah satunya bagaimana olahraga kita bisa bagus dan tempat latihan ataupun event juga yang berstandar. Karena memang kita harus banyak mengundang orang dari luar. Event kebudayaan kita buat, event pendidikan kita buat, event kesehatan dan event-event lainnya, sehingga ini meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM di sana. UMKM ya Bang. Oke Bang. Saya lihat di visi misi ini dulu Bang ya. Visinya terwujudnya tebing tinggi yang maju, damai dan sejahtera. Nah, saya sedikit menarik dengan kata damai nih Bang. Di sana kan heterogennya juga tinggi ya Bang ya. Banyak multi etnis juga di sana. Tapi ada beberapa hal yang saya lihat tingkat keamanannya Bang. Tingkat keamanannya itu masih dikatakan sering terjadi juga lah. Mungkin seperti kayak tawuran atau apa gitu kan. Dari orang Abang apa yang Abang tawarin Bang untuk hal ini Bang? Yang pertama kita tetap melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Terus tapi ada langkah pemerintah. Yang pertama kita mulai dari sistem pendidikan dan keluarga. Itu dulu yang kita mulai. Kenapa? Kita lihat dulu kenapa angka tawuran tinggi, kriminalitas tinggi, karena memang angka pengangguran kita cukup tinggi di sana. Jadi anak-anak muda ataupun masyarakat yang hari ini butuh pekerjaan itu sangat sulit di sana. Jadi mereka juga karena tidak punya kegiatan, jadi berpikirnya juga yang aneh-aneh. Nah, jadi kita akan mulai semua dari keluarga dan pendidikan, dan tentunya regulasi juga harus ada satu peraturan daerah di sana. Yang membuat kebijakan bahwasannya diberikan sanksi dan hal-hal yang tujuannya untuk membangun pola pikir masyarakat. Nah, kalau bicara masalah kenapa banyak tingkat kriminal tinggi, tawuran dan lain-lain karena remaja. Nah, ini kita mulai dulu bagaimana kita misalkan salah satunya kalau anak-anak muda ini kan butuh ruang untuk mereka berekspresi gitu kan. Nah, kita akan buat ruang itu seperti apa. Nah, terus juga masyarakat awam ya, misalkan masyarakat yang memang hari ini butuh pekerjaan, dia kan butuh pekerjaan, makanya kita butuh investor berinvestasi. Salah satunya masyarakat tebing tinggi ini punya pekerjaan. Nah, selama ini kan karena mereka tak punya pekerjaan, ada yang merantau keluar dari kota tebing tinggi, ada yang memang dia bertahan di sana tapi dengan kondisi yang ada, akhirnya dia berbuat yang
aneh-aneh gitu. Nah ini yang ke depan akan kita akan lihat belanja masalah dan kita prioritaskan apa yang menjadi kepentingan masyarakat ke depannya. Karena abang masih muda juga nih bang, kita balik lagi ke ruang kreatif bang. Ruang kreatif anak muda di tebing itu saya lihat masih kurang diberikan ruang lah ya kita bilangnya. Apa ya bang tawarin untuk anak muda-muda di tebing tinggi bang? Ya sebenarnya kalau anak-anak muda di sana kan kita pendidikan vokasi sangat penting bang. Pendidikan vokasi. Misalkan kita lihat mereka keahlian di bidang apa? Desain grafis. Mereka sebagai content creator dan lain sebagainya. Nah ini yang kita lihat. Nah kalaupun dia mau jadi content creator, salah satunya yang dilakukan oleh upaya pemerintah, mereka harus mempromosikan tebing tinggi. Nah, selain mereka dapat keuntungan, ya tebing tinggi juga punya nama. Nah, pendidikan vokasi ini sangat perlu sekali. Namun tentunya ini juga akan kita berikan akses modal di situ, sehingga anak-anak muda di sana bisa, jadi dia nggak mikir apa-apa lagi, dia dapat ilmu, dia silakan kembangkan kreasinya, tapi dengan catatan pemerintah tebing tinggi ini jangan ditinggalkan. Apa yang bisa dijadikan satu ikon destinasi yang memang sebagai kota tujuan di awal tadi, ya silakan dikembangkan. Nah, tetap kita berikan akses permodalan bagi anak-anak muda, tapi yang sudah kita latih melalui pendidikan vokasi. Melalui pendidikan vokasi bang ya. Oke. Memang kalau untuk membahas kota tebing ini nggak ada habisnya ya bang. Nggak ada bang. Sampai besok pun nggak cukup. Sampai besok nggak cukup ya bang. Oke bang. Divisi misi udah kayak disapu bersih semua nih. Memang keren ya bang ini. Bang Rizky. Oke bang. Mungkin bisa kita bahas profiling dulu sedikit bang. Boleh. Profiling. Kalau visi misi udah nggak usah diragukan lagi lah ya kan. Udah dibabat habis semua dari semua. Tinggal nunggu hari aja menang atau enggak. Amin. Profiling bang. Bang bisa cerita sedikit bang. Mungkin asal usul atau latar belakangnya yang lain-lain. Boleh bang. Sebelum saya menjadi ketua DPR bang, saya punya usaha. Saya memang bergerak usaha di bidang pendidikan dan kesehatan. Saya punya sekolah, saya punya rumah sakit. Ya, terus juga saya punya media radio. Radio apa tuh bang? Radio di Serdang Bedagai di Perbongan. Ya, artinya saya mulai awal merintis semuanya memang saya fokus kenapa bukan hanya mencari keuntungan dari sektor dari pendidikan lah dulu ya. Saya punya sekolah, saya punya rumah tahfiz. Nah rumah tahfiz itu saya gratiskan tuh bang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi yang belajar itu baik dia belajar Iqra maupun Al-Quran itu bukan hanya anak-anak tapi orang-orang tua. Karena saya melihat di wilayah yang saya bangun rumah tahfiz itu salah satunya itu banyak yang mohon maaf tanda kutip lingkungan yang tidak sehat lah. Dari mentalnya, spiritualnya pasti udah jauh sama yang maha kuasa gitu. Jadi dengan ada berdiri rumah tahfiz itu, alhamdulillah ya mereka senang dengan pendidikan. Nah, saya bangun sekolah aja di sana dari siswanya hanya 40-50 ya. Sekarang sudah hampir 1.000 lebih. 1.000 lebih. Wow. Dan kita menyesuaikan dengan kemampuan karena kan di Serdang Bedagai itu waktu itu kemampuan orang tuanya adalah seorang petani. Jadi kita tidak membebankan harus bayar per bulan, tidak. Per panen pun kita yang penting anaknya sekolah. Berarti setiap panen boleh bayar gitu. Yang penting anaknya sekolah. Luar biasa. Yang penting punya pendidikan. Nah itu prinsip kami saat itu. Makanya saya sangat concern dengan pendidikan, kesehatan. Makanya waktu itu 2019 saya caleg di Serdang Bedagai. Alhamdulillah dapat suara tertinggi dan mendapat waktu itu partai yang saya yang dengan saya lah itu dapat pimpinan DPR, ketua DPR. Dan saya nggak mau jadi ketua DPR waktu itu, langsung diarahkan oleh partai, yaudah kamu aja langsung jadi ketua DPR karena saya melihat kamu tuh punya potensi ke depan. Itu jadi selama 5 tahun saya nggak ada yang aneh-aneh, saya berbuat hanya untuk masyarakat. Boleh karena sekarang kan rekam jejak digital kan ada, jadi nggak bisa dibohongin. Ya bisa saja dicek nanti seperti itu. Jadi memang kenapa saya ikut ke tebing tinggi, niat saya memang saya udah lama melirik tebing tinggi ini gitu. Saya ingin kenapa Jogja itu luar biasa ya, income-nya kota kecil, PAD-nya APBD-nya sekian, PAD-nya bisa sekian gitu. Nah tebing tinggi juga punya peluang yang sama, tapi kepala daerahnya mau nggak melakukan itu.
Nah, jadi memang kalau bicara profil, ya saya ini memang mulai dari nol semua, Bang. Dari nol. Saya bergerak. Tujuannya memang bukan hanya mencari keuntungan, tapi lebih ke sosialnya sih, lebih saya prioritaskan di situ. Sudah berumah tangga? Sudah, Bang. Sudah ya? Sudah. 1 kali, 2 kali? Oh, sekali ya. Jangan Bercanda. Jangan aneh-aneh juga ya. Anak sudah ada? Belum ada, Bang. Belum ada ya, masih proses ya, Bang. Masih proses. Semangat terus, Bang. Insya Allah. Mudah-mudahan kadonya pilkada bisa dapat keturunan lagi kan. Alhamdulillah. Dua kado deh. 2 kado. Nah, sebagai calon wakil wali kota Tebing Tinggi, pasti punya tokoh-tokoh terdahulu yang dijadiin aliran lah ya, idaman lah kita bilang. Punya gak, Bang, kira-kira tokoh idaman? Tokoh nasional atau? Nasional boleh, internasional boleh. Kalau nasional saya hari ini yang saya inspirasi saya gitu. Iya, terinspirasi. Pak Haji Prabowo Subianto. Wah, langsung presiden ya, Bang. Presiden. Kenapa, Bang? Abang Pak Prabowo itu kan kita bilang ya usianya juga udah ini ya. Kenapa, Bang? Dia jatuh bangun, dia tetap semangat, Bang. Kita mencari inspirasi itu kan orang yang pernah mengalami fase gagal dan berhasil. Benar. Jadi beliau itu walaupun dihujat, dicaci, ya kan, sampai dia kalah, dia tetap bangkit. Nah, ini yang saya jadikan contoh kepada diri saya sendiri. Kita sebagai yang tua aja bisa seperti itu, konon lagi yang anak-anak muda. Jadi kita harus punya mindset yang sama, dan kebetulan memang saya adalah kader Partai Gerindra. Benar. Artinya ya saya ini kan perlu mencari sosok siapa yang memang hari ini saya menjalani kehidupan nih harus benar-benar, kalaupun saya mengalami fase gagal, saya harus bisa bangkit lagi. Tapi tidak boleh ada cerita kalau gagal itu kita pesimis, kita putus asa. Saya enggak. Saya pernah ngalami fase gagal 2015, Bang. 2015. Saya calon wakil bupati Serdang Bedagai. Selisih saya 2% sama pemenang. Wow. Iya. Dan itu non partai, independen. Oke. Nah, tapi saya setelah kalah, saya tetap berbuat ke masyarakat. Saya nggak pernah berhenti sampai hari ini. Jadi itu yang membuat saya terus bangkit. Ya, terlepas apapun hasil akhir nantinya, saya sudah serahkan sama Yang Maha Kuasa. Tapi paling tidak proses yang saya jalani inilah yang bisa saya upayakan dan saya perjuangkan. Dan saya bisa melakukan edukasi politik ke masyarakat Tebing Tinggi bahwasannya saya ke depan Tebing Tinggi seperti ini loh. Kalau memang Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada kami. Seperti itu. Kalaupun belum berhasil, ini saya jadikan pengalaman lagi. Saya nggak tahu 5 tahun ke depan nasib saya bagaimana gitu. Benar. Tapi dalam perjalanannya kan tidak boleh putus asa. Minimal kita harus bisa jadi contoh banyak orang. Seperti itu, Bang. Nah, kalau pilkada kita pasti cerita suara ya, Bang ya. Iya. Nah, jadi kira-kira setelah Abang berkampanye, seoptimis apa, Bang? Dan seberapa besar target suara yang Abang buat, Bang, untuk saat ini? Kalau optimis, insya Allah kami orang yang selalu optimis untuk berjuang. Tapi kalau bicara suara, ya Abang mungkin paham. Kalau bagi masyarakat dianggap pilkada adalah pesta panen. Tapi tetap kita tetap berupaya semampu dan sebisa kami. Kita tetap memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Terlepas apapun hasilnya, berapapun yang didapat, ya itu semua kami menyerahkannya sama Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, Bang ya. Mungkin ada tindakan-tindakan hambatan lah. Kita tahu banyak juga money politik segala macam. Ya. Itu sudah jadi rahasia umum lah ya. Tradisi. Pesta panen tadi. Pesta panen. Kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan di awal, Bang? Sosialisasi kami tetap jalankan. Ya artinya sebagai bentuk kenang-kenangan ya selama sosialisasi itu tetap kami berikan kepada masyarakat. Tapi kalau bicara money politik kan kita tidak boleh juga mengajarkan hal-hal seperti itu kepada masyarakat. Benar. Walaupun itu menjadi tradisi setiap pesta demokrasi. Ya itu tadi kembali bahwasannya kita tetap berupaya semampu dan sebisa kami. Terlepas apapun hasilnya kami tetap menyerahkan sama Yang Maha Kuasa. Karena gak bisa kita boleh membuat satu rencana. Kita boleh buat satu target. Tapi kalau memang Yang Maha Kuasa belum berkehendak bagaimana? Benar. Tapi kalau kita sudah berupaya, kita mungkin agak pesimis. Oh ini di akhir dengan calon-calon lain kita mungkin agak
agak goyang juga nih kan gitu. Tapi kalau sudah takdir yang diberikan kepada kami menjadi pemimpin, itu kan nggak bisa lagi dipungkiri. Jadi kami mengambil sisi positif dari sebuah perjuangan ini saja, Bang. Itu. Ada nggak Bang bentuk tim apa ya, seperti saksi atau apa yang memang untuk menjaga suara orang ORI ini agar tidak dimainkan lagi? Koordinator kita tetap bentuk selama dari awal sampai sekarang. Saksi juga sudah berjalan. Dan tentunya pemantapan sampai menjelang hari H tetap kami lakukan sampai detik ini. Ya itu tadi, semua sistem pondasi sudah, menurut kami sudah kuat. Sudah kuat ya Bang. Nah, makanya kami optimis bisa menang. Nah, tapi ya itu tadi, kembali pondasinya sudah kuat. Ya itu tadi, kembali ke proses takdir dari masing-masing pasangan calon begitu. Itu saja sih. Mungkin tadi kalau Insinyur Oki ada lebih keren lagi Bang ya. Iya beliau tidak, kebetulan karena hari ini kan udah mendekati, karena kan masa terakhir kampanye di hari Sabtu ya. Hari Sabtu ya. Jadi kan kebetulan pagi ini juga ada agenda sosialisasi, makanya saya yang hadir kemari. Jadi beliau titip salam juga. Kampanye Akbar sudah selesai. Sudah selesai ya. Tinggal pembenahan sedikit lah nih Bang ya. Iya. Ya, yang mana belum kuat kita kuatkan. Kuatkan lagi ya. Memang seru kalau bicara dengan calon pemimpin yang muda-muda nih Bang. Usia berapa Bang? 35 tahun Bang. 35 tahun. Kelahiran 89 Bang. 89 sudah pernah jadi ketua DPR di Serdang Bedagai, sudah mencalonkan diri juga ya. Sudah Bang. Oke Bang. Nah, di podcast Mau Tahu Aja ini memang ini sesinya pilkada Bang. Tadi kemarin kita juga sudah mengundang beberapa calon kepala daerah ya. Sudah lihat juga itu Bang. Udah. Saya selalu lihat tuh. Sudah subscribe Bang belum? Oh sudah. Sudah ya. Sudah. Oke Bang. Terima kasih Bang. Jadi memang kita akan berpesta sebentar lagi di 27 November ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Tidak ada hambatan, tidak ada keributan. Amin. Masyarakat bisa menentukan dengan hati nurani. Kita hilangkan money politik ya Bang ya. Nah, jangan saya pula yang ngasih closing statement. Kita kasih nih Ori nih untuk terakhir di segmen kita podcast ini. Apa closing statement Bang untuk warga Tebing Tinggi Bang? Baik, untuk warga Kota Tebing Tinggi tentunya memilih seorang pemimpin. Ya bisa dilihat dari rekam jejak dan juga hal-hal yang memang hari ini menjadi niat nawaitu yang baik untuk masa depan Kota Tebing Tinggi. Banyak hal dan rintangan pasti dalam sebuah perjuangan. Namun tentunya hari ini pasangan ORI punya komitmen, nomor 1 punya komitmen bahwasannya Tebing Tinggi ke depan bisa menjadikan kota tujuan dan bisa mensejahterakan masyarakat. Tentunya ini tidak bisa sendiri kami berjalan. Masyarakat juga harus bisa membuka hati nuraninya bahwasannya memilih calon pemimpin itu harus dilihat dari keikhlasannya menyampaikan program perencanaan untuk pembangunan Kota Tebing Tinggi ke depannya. Sekali lagi mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan kado terindah masyarakat Kota Tebing Tinggi tanggal 27 November nanti pasangan Oki dan Rizky nomor 1 bisa menjadi pemenang. Amin. Tak elok kalau tak ada pantun Bang. Kasih pantun lu sedikit Bang dari tebing nih Bang. Aduh Mak, inilah yang kacau nih. Belum disiapin. Paling ini aja lah irian burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Itu saja lah ya. Cakep. Oke, terima kasih Bang Rizky. Itulah bincang-bincang hangat kita tadi bersama calon wakil wali kota Tebing Tinggi, Abang dokter ya Bang. Iya Dokter Muhammad Rizky Ramadan SH Asibuan SH SE MKM. Agak lama aku ngapal ya Pak. Karena panjangnya gelar itu. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya Mau Tahu Aja. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.